Yang penting yang menggunakan cadar atau burqa sekalipun, jangan kemudian meremehkan yang tidak menggunakan cadar, menganggap tidak sempurna keislamannya, tidak kafah Islamnya. Apalagi kemudian mewajibkan, wajib. Kalau enggak, itu aurat, misalkan gitu. Wajib dari mana? Karena kalau itu menjadi wajib, kalau tidak melakukan atau menggunakan berarti dosa. Berapa banyak orang ya yang akhirnya masuk di dalam perangkap dosa karena tidak menggunakan cadar atau niqab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang cadar. Bahasa Arabnya niqab. Sebetulnya ada dua jenis tentang cadar. Yang satu niqab, itu masih kelihatan matanya. Nah, yang matanya juga masih ditutup dengan kain tipis atau semacam kain yang nerawang, itu disebut dengan burqa. Jadi ada niqab yang menutupi wajah, hanya mata yang kelihatan. Kalau ada burqa, tidak hanya wajahnya, tapi mata pun masih ditutupi, tapi pakai bahan yang sangat tipis. Kalau tebal ya nggak kelihatan. Ya. Nah, pertama pertanyaan penting, apakah niqab atau burqa itu wajib bagi perempuan atau tidak? Yang kedua, bagaimana kalau perempuan tidak menggunakan niqab atau burqa? Yang ketiga, apakah niqab atau burqa itu termasuk yang menutupi aurat perempuan? Atau dengan kata lain, apakah wajah termasuk aurat perempuan yang harus ditutupi dengan niqab atau burqa? Nah, saya ingin memulai menjelaskan ini dengan hadis dari Sahih Bukhari. Jadi malam hari ini kita fokus pada dua kitab hadis, yaitu hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan di dalam sebuah hadis yang lumayan cukup panjang. Sebentar. Ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ada seorang yang bertanya tentang pakaian yang harus dipakai pada saat ihram. Meskipun sang penanya ini laki-laki, tetapi Kanjeng Nabi kemudian juga menjelaskan pakaian ihram yang harus dipakai oleh perempuan. Nah, kaitannya dengan pakaian ihram untuk perempuan, Nabi kalimatnya adalah wala tantakibil muhrimatu wala talbasil kufazain. Ini di dalam Sahih Bukhari nomor 1838 dari kitab yang dicetak oleh Darussalam bin Nashr wa Tauzi' Riyadh, Saudi Arabia. Jadi menurut hadis ini, Kanjeng Nabi melarang perempuan yang sedang berihram menutupi wajahnya dengan cadar. Walatan takibi itu jangan bercadar.
Yang kedua, jangan menggunakan sarung tangan yang menutupi telapak tangan. Jadi artinya dari hadis ini, seorang perempuan yang sedang berihram itu justru dilarang menutupi wajah dan kedua telapak tangan. Nah, dari sini bisa dipahami para ulama sepakat wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat. Yang harus ditutup sebagaimana aurat perempuan yang lain atau anggota tubuh perempuan yang lain yang harus ditutup. Maka kemudian pada saat perempuan itu sholat juga wajahnya harus kelihatan. Kedua telapak tangannya boleh kelihatan. Ya. Nah, itu di dalam Sahih Bukhari. Kemudian bagaimana dengan Sahih Muslim? Di dalam Sahih Muslim yang diterbitkan juga oleh Darussalam lin Nashr wa Tauzi' Riyadh, Saudi Arabia, hadis nomor 2048. Ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah pada salah satu sholat Id. Jabir bin Abdillah ini menceritakan pada sholat Id, Kanjeng Nabi memulai dengan khutbah, kemudian ada kalimat di dalam khutbah beliau yang wanti-wanti kepada perempuan, yaitu tasaddaqna fa inna aktsarakunna hadabu jahannam. Wahai kaum perempuan, bersedekahlah engkau, karena banyak perempuan yang nanti di akhirat itu menjadi kayu bakarnya api neraka. Nah, kemudian berdirilah seorang perempuan. Faqamatim ra'atun min sitatin nisa saf'a'u al-khaddain. Faqalat lima ya Rasulullah. Qala li'anna kunna tukthirna syakah wa takfurna al-ashira. Ketika Nabi memotivasi kaum perempuan untuk bersedekah karena banyak yang menjadi kayu bakarnya neraka, maka kemudian di antara perempuan yang mengikuti sholat Id itu ada yang kemudian ditunjuk untuk menjadi juru bicara, untuk bertanya. Perempuan itu dijelaskan wajahnya itu kelihatan. Warna kulitnya itu diketahui. Artinya perempuan itu tidak menggunakan cadar. Lalu bertanya kepada Kanjeng Rasul, kenapa engkau memberikan sifat kepada kami seperti itu? Kayu bakar neraka. Ya, karena kata Rasulullah, kaum perempuan itu banyak yang mengeluh. Ya. Lalu banyak yang kufur terhadap keluarga. Nah, poin penting dari hadis ini adalah wajah perempuan yang tampak, yang disifatkan di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini, sab'a'u al-khaddain, kedua pipinya, warna kulitnya itu diketahui. Kalau pakai cadar nggak mungkin. Hadis ini menjelaskan sampai ke detail, ke rinci tentang warna kulit kedua wajah perempuan, kedua pipinya dari wajah perempuan itu. Ya, itu hadis Imam Muslim. Lalu kembali kepada hadis Imam Bukhari. Saya ingin menjelaskan secara lengkap hadis-hadis yang ada ini. Ya, hadis Imam Bukhari masih di kitab yang terbitan cetakan yang sama, nomor 1513. Ada seorang perempuan yang datang, saya bacakan saja. Kan al-fadlu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waja'at imra'atun min khas'am. Waja'al al-fadlu yanduru ilaihi wa tanduru ilaihi wa ja'ala an-nabiy yasrifu wajhal fadli ila syikil akhar.
Jadi ada seorang sahabat, ini riwayat juga dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Fadlu, dia sedang bersama Kanjeng Rasul, kemudian datang seorang perempuan, ya, Fadl tadi, sahabat tadi melihat ke wajah perempuan itu, dan perempuan itu juga melihat kepada wajah Fadl. Rasulullah menyaksikan itu, lalu Rasulullah memalingkan wajah Fadl agar tidak melihat ke perempuan itu. Ya. Nah, lalu pertanyaan perempuan tadi itu, dia ingin membadali haji karena orang tuanya sudah sangat sepuh, dia ingin haji untuk orang tuanya, boleh enggak? Maka kemudian Nabi menjawab boleh. Tapi poin penting dari hadis ini adalah selain dari anak perempuan atau anak boleh menjadi mewakili orang tuanya untuk haji, yang karena orang tuanya sudah tidak mampu melaksanakan. Tapi poin penting lainnya adalah buat apa Fadl itu melihat wajah perempuan itu kalau nggak kelihatan? Buat apa Kanjeng Nabi kemudian memalingkan wajah sahabatnya agar tidak melihat? Dan hadis ini juga menceritakan si perempuan itu juga melihat kepada sahabat itu. Jadi artinya tahu. Nah, poinnya di situ ya, dari hadis Bukhari nomor 1513. Saya ingin melanjutkan lagi pada hadis yang senada, yaitu nomor 1851. Jadi artinya peristiwa tadi juga diriwayatkan oleh sahabat lain juga di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, lalu meskipun ada sedikit perbedaan di dalam kalimatnya tentang Fadl yang melihat kepada perempuan dan perempuan itu melihat, Nabi memalingkan wajah Fadl. Yang terakhir dari Sahih Bukhari nomor 4399. Ya. Dari Abdullah ibnu Abbas juga yang konteksnya sama, yaitu perempuan yang meminta fatwa kepada Kanjeng Rasul pada saat haji wada, ya, dan di situ ada pertanyaan yang diajukan. Artinya hadis tentang perempuan yang bertanya, minta fatwa kepada Kanjeng Nabi, itu di dalam Sahih Bukhari ada 3 riwayat. Ya. Nah, saya ingin melanjutkan dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor 3251 itu juga menceritakan hal yang sama. Ya. Kana al-Fadlu ibnu Abbas radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baca'atu imra'atun min khat'ama tastaftihi baca'al al-Fadlu yanduru ilaiha wa tanduru ilaihi. Poin pentingnya adalah Fadl melihat kepada wajah perempuan itu dan perempuan itu juga melihat kepada Fadl. Waja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl ila syakil akhir. Rasulullah memalingkan wajah Fadl ke arah yang lain. Jadi artinya tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, juga oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, kemudian yang terakhir hadis yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 3409, Kanjeng Nabi memberikan saran. Qala Jabir, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ahadukum a'jabatul mar'ah fa waqa'at fi qalbihi wal ya'mid ila imra'atihi wal yuwaqi'ha fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi." Intinya adalah Nabi memberikan resep, kalau ada perempuan yang menarik, maka
sebaiknya segera pulang menemui keluarga. Nah, itu artinya apa? Artinya orang perempuan bisa dilihat wajahnya. Bagaimana bisa mengukur menarik dan tidaknya kalau rapet lipet? Ya, warnanya hitam, masih dikasih tabir hitam, masih pakai kacamata hitam. Nggak mungkin. Jadi artinya pada saat itu perempuan itu terlihat wajahnya. Ada perempuan yang bertanya tentang boleh nggak menghajikan orang tua sampai ke pipi, warna kulit kedua pipinya dijelaskan. Sampai ada sahabat yang disingkirkan wajahnya supaya tidak terus-terusan melihat dan seterusnya. Nah, jadi apa? Kesimpulannya itu pilihan. Ya, yang penting bagi saya adalah yang memakai cadar jangan merasa yang paling muslimah, yang paling Islam. Apalagi kemudian menganggap yang tidak bercadar itu nggak sempurna Islam. Ya, kalau mau pakai cadar silakan. Yang tidak bercadar pun tidak usah mencurigai yang bercadar. Saling memahami karena itu sebuah pilihan sebetulnya. Di dalam hadis-hadis tadi itu tidak ada kalimat yang kemudian Nabi memerintahkan. Ya, ada di dalam riwayat yang lain. Tapi saya tidak ingat, kemungkinan bukan di Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang perempuan datang, lalu minta dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Nabi melihat wajahnya, tapi Nabi kemudian tidak merespon. Artinya Nabi tidak berkenan untuk menerima lamaran. Ya, karena Kanjeng Nabi, kalau sampean kan harus melamar, nggak mungkin ada cewek yang melamar, ya, minta dinikahi. Nah, pilihan. Yang penting yang menggunakan cadar atau burqa sekalipun, jangan kemudian meremehkan yang tidak menggunakan cadar, menganggap tidak sempurna keislamannya, tidak kafah Islamnya. Apalagi kemudian mewajibkan, wajib. Kalau enggak, itu aurat, misalkan gitu. Wajib dari mana? Karena kalau itu menjadi wajib, kalau tidak melakukan atau menggunakan berarti dosa. Berapa banyak orang ya yang akhirnya masuk di dalam perangkap dosa karena tidak menggunakan cadar atau niqab, apalagi burqa. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.